Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita belajar di tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Pada materi kali ini, kalian akan mempelajari tentang jenis usaha ekonomi di masyarakat. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini maksudnya adalah bekerja. Nah, di Indonesia ini ada banyak sekali jenis-jenis usaha ekonominya. Yang pertama, ada agraris. Yang kedua, peternakan. Ketiga, perikanan. Yang keempat, pertambangan. Yang kelima, kehutanan. Keenam, perdagangan. Yang ketujuh, perindustrian. Yang kedelapan adalah jenis usaha jasa. Mari kita bahas satu persatu jenis-jenis kegiatan usaha ekonomi ini. Yang pertama adalah agraris. Nah, kegiatan agraris ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian ini adalah kegiatan mengelola tanah dengan usaha menanam. Tanaman pada usaha pertanian ini umumnya adalah tanaman yang memiliki jarak tanam pendek, sekitar 1-3 bulan. Hasil tanam pertanian contohnya adalah padi, jagung, umbi-umbian, dan sayur. Usaha agraris yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan penanaman dengan tanaman yang keras serta jarak umurnya yang lebih dari 6 bulan atau masa panennya lebih dari 6 bulan. Hasil dari perkebunan ini adalah sawit, kopi, teh, karet, dan cendana. Nah, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Agar usaha pertanian itu meningkat, maka perlu beberapa langkah. Yang pertama ada intensifikasi, yaitu mengelola lahan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, memberi pupuk dan menanam bibit unggul. Usaha yang kedua yaitu ekstensifikasi, yaitu dengan cara memperluas lahan yang sudah ada, seperti mengubah lahan gambut menjadi lahan pertanian. Yang ketiga, ada disertifikasi. Kegiatan ini adalah kegiatan memperbanyak jenis tanaman dalam satu lahan. Contohnya adalah metode tumpang sari. Misalnya, dalam suatu lahan ditanami selada, tapi di pinggir-pinggirnya ditanami juga seperti bawang dan bawang prei. Usaha yang keempat ada yang namanya rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan memperbaiki lahan yang tidak subur. Contohnya, misalnya ada lahan ditanami padi, tetapi ternyata kurang cocok sehingga diubah ditanami jagung. Yang kelima adalah mekanisasi. Mekanisasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mesin modern, misalnya membajak sawah dengan traktor. Selanjutnya adalah peternakan. Peternakan merupakan usaha membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Peternakan ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan besar ini diambil daging, susu, kulit, dan tenaganya. Peternakan hewan kecil meliputi kambing, domba, dan kelinci. Peternakan ini biasanya diambil daging, susu, kulit, itu. Kemudian ada peternakan unggas. Peternakan unggas ini meliputi ayam, bebek, burung puyuh, dan angsa. Pada peternakan unggas diambil daging dan telurnya. Selanjutnya adalah kegiatan perikanan. Kegiatan perikanan adalah kegiatan membudidayakan hewan di perairan. Kegiatan perikanan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perikanan darat.
Perikanan darat ini adalah membudidayakan ikan di media empang, kolam, dan keramba. Sedangkan perikanan laut adalah usaha membudidayakan hewan yang ada di laut. Atau bisa saja perikanan laut ini langsung mengambil ikan-ikan yang ada di laut. Nah, perikanan darat ini dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama ada perikanan air tawar yang dikembangkan biasanya adalah ikan nila, gurami, ikan mas, dan ikan lele. Sedangkan di perairan air payau biasanya yang dikembangkan adalah udang dan cumi-cumi. Sedangkan perikanan laut biasanya menghasilkan tuna, kerapu, cakalang, kakap, dan teri. Selanjutnya adalah pertambangan. Pertambangan merupakan usaha menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Usaha pertambangan ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada barang tambang mineral logam. Contohnya emas, perak, besi, dan timah. Barang tambang non-logam, contohnya batu kapur, belerang, dan asbes. Serta bahan tambang sumber energi, contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya ada kehutanan. Kehutanan merupakan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hasil hutan. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah kayu-kayuan seperti kayu jati, mahoni, ulin, meranti, dan rotan. Nah, meskipun manusia boleh memanfaatkan hasil hutan, tapi harus diingat, harus melakukan reboisasi dan melakukan tebang pilih. Hanya memilih tanaman yang sudah tua saja. Selanjutnya adalah kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dan dijual kembali kepada orang lain. Kegiatan perdagangan ini meliputi pedagang dan pembeli. Namun, untuk wilayah negara, perdagangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ekspor, yaitu menjual barang ke luar negeri. Yang kedua ada impor, yaitu membeli barang dari luar negeri. Kegiatan selanjutnya adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contoh perindustrian yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi adalah pabrik baju. Nah, pabrik baju itu mengolah mulai dari kapas sampai menjadi baju yang sudah jadi dan siap dipakai. Sedangkan contoh perindustrian yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, misalnya pabrik triplex. Pabriknya mengolah kayu menjadi lembaran triplex, baru triplex diolah lagi menjadi barang-barang yang baru bisa dimanfaatkan. Perindustrian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada industri rumah tangga atau home industry. Yang kedua ada industri sedang. Dan yang ketiga ada industri besar. Yang terakhir adalah usaha jasa. Usaha jasa ini merupakan usaha yang dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan. Contoh usaha jasa yang pertama adalah perbankan, angkutan ini misalnya sopir maupun driver ojek. Asuransi, kesehatan. Nah, kesehatan ini contohnya dokter, perawat, dan bidan. Pendidikan contohnya adalah guru, pengajar les, maupun pengajar tutor. Kemudian di rumah tangga contohnya ada perawatan tukang kebun, listrik, kemudian ada juga yang laundry. Kalau perawatan pribadi, contohnya adalah salon, spa, serta tukang cukur rambut. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Demikian pembelajaran dari Ibu, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.